Kekaisaran Mongolia terdiri dari beberapa wilayah, yakni Mongolia itu sendiri, kemudian untuk bagian Rusia dan Eropa terkenal dengan sebutan Golden Horde. Di daratan Cina, mereka mendirikan dinasti Yuan. Di Mesir dan Timur Tengah, mereka tergabung dalam kelompok Ilkhan Khanate. Sedangkan kelompok yang menaklukkan Kazakhstan dan sekitar disebut dengan Dzungar Khanate. Kekaisaran Mongol Timur atau Oirat Mongol, juga disebut Dzungar Khanate, mulai menginvasi Kazakhstan tahun 1643. Sering terjadi perampasan hak-hak masyarakat sipil Kazakh oleh kelompok-kelompok kecil pasukan Dzungar, berupa perampokan hewan ternak, pembunuhan bagi yang melawan, dan perbudakan yang berlangsung cukup lama. Kali ini channel saya akan mengupas cerita tentang perjuangan seorang pemuda Kazakhstan dalam membantu perjuangan melawan penjajahan Mongol Dzungar. Usahanya ini mampu memberi api semangat bagi para pejuang kemerdekaan kala itu di Kazakhstan. Jangan lupa dukung saya terus di channel ini dengan subscribe, like, comment, serta view sampai tuntas agar channel ini tetap hidup dan menemani kalian semua. Thank you, selamat menonton. 7 tahun berlalu sejak penjarahan di desa mereka yang berupa tenda-tenda hunian sebagaimana lazimnya masyarakat nomaden di daerah Kazakhstan dan sekitarnya. Pemuda yang bernama Sartai beserta temannya Taimas dan seorang gadis ahli pemanah bernama Korlan tinggal di sebuah lereng bukit bersama paman Sartai, yakni Nazar. Setiap selesai berkuda di padang rumput, Nazar selalu memarahi mereka, mengingat bahaya munculnya pasukan Mongol Dzungar bisa sewaktu-waktu ada di sana. Ini tentu akan berbahaya bagi keberadaan lainnya yang juga tinggal di lereng bukit. Nazar mengajak Sartai dan Korlan serta Taimas untuk mengunjungi sahabat baiknya di sebuah kelompok tempat tinggal. Ia adalah Ragimzan, kepala kelompok di wilayahnya. Kebetulan di sana sedang ada tanding gulat antar pemuda. Taimas memaksa Sartai untuk menantang pegulat terkuat itu yang menjadi anak buah Kasim, anak dari Ragimzan. Ternyata Sartai bisa mengalahkan dan mendapat hadiah jubah dari Kasim, meski Kasim sendiri tampak tidak suka akan kekalahan anak buahnya. Taimas dan Sartai menemui tuan rumah dan dipersilakan untuk mencicipi hidangan. Di sana rupanya ada gadis cantik anak Ragimzan yang berarti adik dari Kasim. Sartai sedikit pongah dengan menyatakan telah menang melawan pegulat terbaik Kasim, maka Kasim harus memperkenalkan adiknya yang cantik itu. Saat itu datang prajurit Dzungar. Ayur nama prajurit itu rupanya punya hubungan baik dengan Ragimzan. Dengan kasar Sartai melempar jubah hadiahnya pada Kasim. Hampir terjadi keributan tetapi segera dilerai oleh Ragimzan. Ini membuat Taimas dan Sartai tidak senang. Bagaimana teman ayahnya itu bisa bersekutu dengan penjajah negeri Kazakhstan ini? Sepulang dari perkemahan Ragimzan, Sartai mengeluh pada Nazar pamannya. Kenapa Ragimzan bisa berhubungan baik dengan Ayur si Mongol itu? Nazar menjawab mungkin untuk pertimbangan keselamatan kelompok mereka agar terlindung dari penjarahan pasukan Dzungar. Siangnya Taimas menunjukkan pisau khusus prajurit Dzungar dan ia menceritakan pada Korlan adiknya itu bahwa pisau didapat dari menyerang 2 prajurit Mongol di padang rumput. Akhirnya Korlan pun menuntut diajak serta dalam penyerangan kamp Dzungar yang ada di sekitar padang rumput itu. Tampak Korlan sangat bersemangat mengikuti 2 pemuda Kazakhstan ini dalam menghabisi prajurit Dzungar yang sedang berkemah.
Di tempat lain, para sultan penguasa wilayah-wilayah kecil di Kazakhstan sedang berkumpul untuk membahas persatuan antar sultan-sultan penguasa di wilayah Kazakhstan agar mereka bisa menyatukan kekuatan untuk melawan penjajahan Mongol. Namun yang hadir hanya beberapa saja dari sultan-sultan itu. Sartai, Taimas, dan Khorlan menyerang Kamzungar dengan harapan mencuri kuda-kuda perang mereka. Kuda-kuda itu akan dijual ke kota untuk membeli senjata. Sesampai di lereng Cadas, ketiga pemuda-pemudi itu bertemu dengan sekelompok pejuang Kazakhstan. Meski mulanya mereka menyangka bertemu dengan sekelompok perampok. Ia adalah Boribai. Setelah tahu Sartai juga adalah pejuang, Boribai pun malah menawarkan senjata panah, pedang, dan tombak secara cuma-cuma kepada mereka. Boribai sempat menawarkan mereka untuk bergabung, tetapi Sartai menjawab ia lebih suka berjuang dengan caranya sendiri. Ternyata Sartai benar-benar tertarik dengan gadisnya Ragimzan. Kali ini ia bersama Taimas dan teman satunya lagi, yakni Zabit, kembali bertamu ke Ragimzan. Awalnya dengan ramah Ragimzan menerima tamunya, namun saat Taimas menanyakan soal hubungan Ragimzan dengan para prajurit Zungar kemarin, semua jadi berubah. Karena bahasa Sartai dan terutama Taimas sangat tegas dan jujur soal hubungan Ragimzan dan Ayur itu sangatlah menjengkelkan mereka. Tujuan untuk berkenalan langsung dengan putri Ragimzan menjadi berantakan. Kasim, anak Ragimzan, mengusir tiga pemuda itu. Ilyas, seorang pemuda dari kelompok Ragimzan, berusaha menjelaskan agar tiga pemuda ini tidak salah paham soal Ragimzan. Hampir terjadi perkelahian antara Taimas dan Ilyas. Namun akhirnya malah Ilyas bergabung dengan perjuangan Sartai dan kawan-kawan. Kembali para sultan kecil di Kazakhstan berkumpul. Kali ini hampir semua wilayah ikut serta. Tetapi di dalam tampaknya juga terjadi silang pendapat antar sultan. Ada yang tidak setuju dengan peperangan ini, namun sebagian besar setuju untuk harus tetap berperang melawan Zungar. Akhirnya diputuskan bahwa sebentar lagi mereka akan menggabungkan pasukan untuk berkumpul di lembah Aniragai dan menyerang Zungar. Pada penutupan mereka berdoa bersama dan para kesatria Kazakh di luar meneriakkan yel-yel peperangan. Saat Sartai, Taimas, dan Sabit berada di pasar daerah, mereka melihat tiga pemuda yang sedang diadili hakim dan akan mendapat hukuman karena terbukti menyerang prajurit Zungar di suatu tempat. Yang tertua dari mereka dihukum mati, sedang dua adiknya dijual sebagai budak. Melihat kegigihan pemuda yang digantung itu terus meneriakkan kemerdekaan Kazakhstan, membuat Taimas dan kawan-kawan makin tergetar hatinya. Dari informasi yang didapat, kedua kakak beradik yang dijadikan budak itu akan segera dikirim ke Mongol di bawah saudagar budak dan dikawal oleh Ayur, prajurit Mongol yang pernah singgah di tenda Ragimzan. Sartai memberikan pisau yang dibungkus kain pada dua pemuda yang bernama Hasan dan Husain itu, yang nantinya akan ada rencana Sartai menyerang perjalanan saudagar menuju Mongol. Dan benar, pengiriman para budak dilakukan hari itu juga. Sartai dan para sahabatnya menghadang mereka.
Ayur sempat menggertak bahwa ia adalah anak dari Ksatria Zonon Batur, penguasa wilayah ini. Tetapi Sartay malah menantang duel berkuda 1 lawan 1. Ayur roboh tewas ditebas kapak Sartay. Terjadi pertempuran kelompok prajurit Zungar melawan kelompok Sartay. Hasan dan Hussein dengan pisaunya bisa melepas tali dan membebaskan budak lainnya. Saudagar budak pun tewas di tangan salah satu budak yang akan dijualnya. Dua Zungar dibiarkan lolos agar mereka melapor pada Zonon Batur bahwa kelompok Sartay lah yang melakukan penyerangan ini. Salah satu Zungar tertawan dan ternyata ia membawa dokumen penting untuk dikirimkan ke benteng prajurit Zungar di wilayah ini. Taimas mau menghabisi tawanan namun dicegah oleh Sartay. Tetapi Taimas malah marah. Sejak kapan Sartay punya wewenang memutuskan hal seperti ini? Harusnya Taimas lah yang memimpin kelompok ini yang berhak memutuskan. Saat perjalanan pulang, Taimas menyendiri di belakang menunjukkan kejengkelannya pada Sartay dan kawan-kawan. Berita penyerangan Sartay segera terdengar Zonon. Ia mengirim pengawal pribadinya untuk menemui Ragim Zam bahwa ia harus segera membawa Sartay hidup atau mati di hadapan Zonon. Sartay dan kelompoknya mengawasi situasi benteng Zungar. Mereka akan merencanakan sesuatu setelah dapat informasi dari tawanan mengenai dokumen yang akan dikirim. Ragim Zam menghadap Zonon. Ia mengucapkan bela sungkawa atas kematian Ayur anaknya. Tetapi Ragim Zam juga mengatakan akan sulit menangkap Sartay meski ia tetap menyanggupinya. Malam itu Ilyas yang bisa berbahasa Zungar serta memang keturunan bangsa Zungar menyamar sebagai prajurit kurir yang membawa pesan dari komando tentara kepada penguasa benteng. Kepala benteng sempat curiga dan menyuruh salah seorang prajurit mengawasi gerak-gerik Ilyas. Misi Ilyas di benteng ini adalah menemukan gudang mesiu dan akan meledakkannya dengan cara membakarnya. Misi meledakkan gudang mesiu berhasil. Sartay segera menyerbu ke dalam, membantai prajurit Zungar, juga menyelamatkan Ilyas. Ilyas ditemukan dalam keadaan selamat. Paginya para Zungar yang berpatroli hanya menemukan puing-puing reruntuhan dan mayat prajurit yang tewas terbakar dan terbantai. Kali ini Nazar benar-benar marah melihat perbuatan Sartay dan kawan-kawan. Yang paling kena damprat adalah Taimas. Karena Nazar tahu beberapa kali ialah yang mengajak Sartay dan kawan-kawan melakukan perbuatan ceroboh tanpa memikirkan akibatnya. Bagaimanapun pembumi hangusan benteng akan menarik perhatian Zungar di pusat yang bisa berakibat penyerbuan besar-besaran ke tempat mereka tinggal. Saat menyendiri hatinya semakin dongkol karena ada sekelompok pemuda yang menanyakan tempat tinggal Sartay karena mereka akan bergabung dengan kelompok prajuritnya. Taimas jengkel karena orang-orang hanya mengenal Sartay sebagai pejuang Kazakhstan yang berani, sementara dirinya tidak ada yang mengenalnya. Perasaan iri hati mulai merasuk jiwa Taimas. Taimas membawa Sartay ke padang rumput. Ia punya rencana khusus.
Dan ternyata ia tega membidik sahabatnya itu dari belakang. Tak disangka beberapa saat Qasim lewat di sana dan membawa Sartai yang terluka pergi. Taimas pulang lalu mengatakan ia dan Sartai baru saja diserang prajurit Zungar. Dan Sartai terbunuh, lalu mayatnya dibawa oleh Zungar. Korlanlah yang paling terpukul dari peristiwa ini. Qasim membawa Sartai kepada tabib. Untungnya meski luka dari panah sangat parah, tabib berhasil mengobatinya. Saat Sartai sembuh, ia mendapati Zere, gadis idamannya, telah menjenguknya. Beberapa saat Rakimzan dan Qasim datang. Sartai tak menyangka saat itu justru Qasimlah yang telah menolongnya. Prasangkanya terhadap keluarga Rakimzan kini berubah. Ternyata kedekatan Rakimzan dengan Zungar adalah supaya Rakimzan bisa memberi informasi pada para pejuang Kazakh mengenai Zungar. Hari itu diputuskan Nazar, mereka akan mencari jejak Sartai. Mereka yakin Sartai belum mati karena belum ditemukan tanda-tanda Zungar membunuh atau membawa mayatnya. Taimas makin jengkel. Rakimzan mengatakan bahwa keluarga dan kelompok mereka harus segera pindah karena segera akan terjadi perang antara pejuang Kazakhstan melawan pasukan Mongolia Zungar. Rakim menyuruh Zaire agar memberitahu Sartai ia boleh bergabung dengan kelompok keluarga Rakimzan dan pergi jauh menghindari perang. Zaire senang sekali untuk mengabarkan hal itu pada Sartai. Tetapi Sartai menolak karena memang ia harus ikut dalam perang ini. Dalam pencarian Sartai, Nazar menyempatkan diri singgah ke tempat Rakimzan. Apalagi dilihatnya temannya itu sedang bersiap-siap pindah. Tanpa diduga, Nazar justru mendapat kabar baik bahwa Sartai telah ditemukan Qasim anaknya. Korlan, Ilyas, dan lainnya segera menuju ke tempat Sartai dirawat. Sungguh bahagia akhirnya bisa melihat Sartai dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Sartai pun dibawa pulang oleh Nazar. Mata-mata Zungar melihat kepindahan kelompok Rakimzan dan ternyata Rakimzan malah melindungi Sartai bukannya menyerahkannya pada Zonon. Sebagaimana Zonon telah memerintahkan membawa Sartai hidup atau mati di hadapannya sebagai balasan karena telah membunuh Ayur anaknya. Hari itu Zonon Batur menghadap Noyan, pemimpin tertinggi Zungar di Kazakhstan. Ini adalah persiapan akhir rencana tempur mereka di lembah Aniragai. Zonon melaporkan jumlah pasukan Kazakhstan hanya 15.000, itu pun tidak terlatih dengan baik. Juga tidak semua sultan setuju dengan pertempuran ini. Sementara pasukan Zungar di benteng dan pos-pos terdekat berjumlah 20.000. Noyan sang pemimpin mengatakan ada lagi bantuan pasukan langsung dari Mongol berjumlah 10.000. Di bawah Panglima Pusat Lufsan Daijin. Ia akan menjadi panglima tertinggi di pertempuran nanti. Dalam persiapan perang, malamnya Zonon telah mendapat laporan mata-mata bahwa Rakimzan melindungi Sartai juga kini telah berpindah tempat. Ia menyuruh pengawal pribadinya membawa pasukan untuk menghabisi Sartai dan Rakimzan beserta keluarganya.
Saat itu rombongan Rakimzan yang bergerak menjauh dari arena pertempuran dikawal Korlan dan yang lainnya telah sampai ke daerah aman. Korlan pamit undur diri. Nazar memberitahu pada Sartay bahwa akan segera terjadi perang besar melawan Zungar. Sementara Taimas sedang tertekan berat karena segala kebohongannya telah terbongkar bahwa ialah yang mencelakakan Sartay. Saat menuju pulang, Korlan mendapati Zere, anak Rakimzan, melarikan diri dari keluarganya dan akan mengikuti Korlan untuk bisa bertemu Sartay. Mula-mula Korlan menolak, tetapi akhirnya ia tidak tega dan membolehkan Zere ikut dengannya. Rakimzan baru menyadari jika Zere telah menghilang, hal yang dikhawatirkan Korlan terjadi. Rakimzan menyusul mereka dan memaksa Zere kembali ke keluarganya. Bagi Rakimzan adalah hal memalukan punya anak gadis yang lari mengejar seorang pria. Tetapi saat menuju rombongan, para prajurit suruhan Zonon telah menghadangnya. Korlan dan lainnya segera menuju Rakimzan yang terkepung. Tetapi ayah Zere itu terbunuh oleh prajurit Zungar. Meski ia sempat menyuruh Zere melarikan diri bersama Korlan dan ia telah merestui hubungan Zere dengan Sartay. Seluruh anak buah Rakimzan tewas. Korlan berusaha melarikan diri membawa Zere. Jumlah Zungar terlalu banyak, semua teman Korlan pun tewas. Kuda Zere kelelahan, Korlan segera menukar kudanya dan menyuruh Zere lari secepat mungkin. Prajurit-prajurit Zungar segera mengebung kembali Korlan. Korlan akhirnya ambruk tewas di tangan prajurit Zungar. Malamnya Nazar menyatroni rumah Taimas dan segera menangkapnya ketika pemuda itu mengunjungi ibunya. Kemudian Taimas diikat di sebuah pohon agar nanti Sartay sendiri yang menentukan hukuman apa yang pantas untuknya. Zere sampai di pemukiman Nazar dan mengabarkan bahwa Korlan dan yang lainnya tewas di tangan prajurit Zungar karena melindungi Zere dan Rakimzan. Nasib tidak bisa ditolak, mereka harus menerima kenyataan pahit itu dengan sabar. Sartay menemui Taimas. Taimas masih membela diri bahwa selama ini dirinya tidak ada yang menghargai, padahal perjuangan mereka selama ini dilakukan bersama-sama. Tetapi Sartay lah yang mendapat ketenaran. Sartay menyampaikan bahwa Korlan sudah mati. Taimas langsung bergegas saat Sartay membebaskannya serta telah memaafkannya. Ia akan mencari jenazah Korlan.
Bay Sarban. Neresi de? Sementara di kamp prajurit Kazakhstan berkumpul, Panglima Kazakh bertemu dengan Sultan guna menjalankan strategi perang. Tetapi ada kabar bahwa Lushan Dechin membawa 10.000 pasukan Mongol bergabung di benteng musuh, yang itu berarti pasukan Kazakh hanya separuhnya. Namun keputusan perang tetap dibuat. Mereka tidak bisa lagi mundur karena ini tentang perjuangan, bukan hanya tentang keberhasilan. Mayat korban sedang dimangsa serigala liar saat Taimas menemukannya. Taimas menangis sejadi-jadinya. Saat Sartai dan Zere bercakap-cakap, ada serombongan pasukan datang. Para wanita disuruh sembunyi karena mengira itu adalah pasukan Zungar. Ternyata itu adalah Qasim yang akan menemui Zere adiknya. Malamnya mereka membahas kelanjutan hubungan Zere Sartai. Qasim khawatir bila Sartai tewas dalam perang nanti, bagaimana nasib adiknya bila jadi menikah dengan Sartai. Raginjan mengatakan ia akan merawat Zere dengan baik bila suaminya gugur nanti. Hari yang dinanti tiba. Sartai beserta kelompoknya di luar bergabung bersama kelompok-kelompok pejuang Kazakh lainnya. Ternyata pertempuran di lembah sudah dimulai oleh pasukan Zungar lebih pagi, dan tampak pasukan para sultan terdesak mundur. Sartai menghitung kembali pasukan yang bergabung di kelompoknya. Sudah pasti sangat kecil bila dibanding dengan pasukan sultan yang tengah terdesak. Namun Sartai membakar semangat para pembela negara itu dengan kata-kata lantang, bahwa hari ini mereka menuntut balas atas darah yang ditumpahkan Zungar atas nenek moyang Kazakhstan. Tidak ada jalan selain berjuang sampai mati. Sartai dan pasukan maju menggempur langsung dari tengah. Semangat mereka berhasil menerobos pasukan panah dan senapan. Banyak prajurit Sartai gugur, termasuk Qasim kakak Zere. Boribai juga tersungkur. Panglima Kazakh terus meneriakkan semangat mati syahid pada pasukannya. Lushan Dechin kaget memantau dari jauh ketika ada rombongan kecil pasukan yang bisa menerobos ke tengah-tengah, membuat semangat pasukan Kazakh naik 1000%. Dikabarkan Zonon Batur telah tewas. Para sultan juga melihat semangat pasukan Kazakh naik akibat kelompok kecil yang baru datang tadi. Sartai melihat mereka telah dekat dengan panji bendera Zungar yang ada di belakang musuh. Ini kesempatan untuk menumbangkannya, karena jika panji peperangan telah roboh dan tidak ada yang menegakkan kembali, itu berarti kekalahan pasukan di bawah panji bendera itu. Lushan Dechin makin frustasi saat ada kabar 2 jenderalnya mati. Lushan dan Noyan pergi beranjak dari kursi panglima dan menyuruh pasukan ditarik mundur. Kini tinggal pasukan khusus yang menjaga panji Zungar. Tubuh Sartai sudah penuh luka saat mati-matian menerobos barisan pasukan. Ilyas juga telah gugur disusul kemudian Hussein.
Komandan akan menembak Sartai, tetapi didahului Taimas yang datang tiba-tiba menerjang. Taimas terluka parah meski komandan itu juga telah ia tusuk. Dua-duanya mati bersamaan. Sebelumnya Taimas mengatakan pada Sartai telah lega bisa membantu Sartai dan dendam terhadap komandan pasukan itu telah terbalas karena ialah yang membunuh ayah Taimas 7 tahun lalu. Akhirnya Panji musuh tumbang. Dari jauh Panglima melihat dan mengumumkan pada pasukan bahwa Kazakhstan telah menang. Sartai mengembuskan nafas terakhir sebagai pejuang syahid. Di lembah Anirakai inilah kekalahan telak pada Zungar, meski jumlah mereka 2 kali lipat dari pasukan Kazakhstan. Pada tahun berikutnya Kazakhstan sudah bisa mengusir seluruh pasukan Zungar dari tanah Kazakhstan yang mereka cintai.